Insya Allah umat Islam 80% dukung Anies. Masya Allah. Saya udah omong itu 80%. Dengan asumsi tidak dicurangi, tidak dijegal-jegal, tidak ada hal-hal yang membuat mereka jadi ketakutan. Banyak yang ngaku-ngaku dikasih duit, sembako dan lain sebagainya. Kalau dari Anies nggak ada, ribut di tempat. Ya, Anda harus ribut di tempat di TPS. Kalau C1 kita tidak sesuai yang diumumkan, harus ribut. Jangan cuma nyatet-nyatet buat apa? Ya, itu koordinasi antar partai mesti cepat. Bahwa di RTS tadi yang udah selesai ributnya, betul-betul diakumulasinya secara cepat. Kan ada quick count. Pakai quick count, diangkat langsung ke tingkat pusat, diumumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Has Channel dengan Prof. Egy Sujana. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat ya Prof? Amin. Insya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Hari ini kelihatan makin gagah nih, dengan rompingan luar biasa nih. Ya inilah PKS. Saya kalau sudah lihat koalisi perubahan ini dari mulai Sulawesi kemarin bersambung lagi ke beberapa daerah, terakhir kemarin Depok, itu merinding Prof. Bukan merinding apa-apa, merinding semangat perubahan yang begitu gegap gempita. Gimana Prof. Egy? Saya membacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena itu sudah terjadi. Itu namanya animo. Antusias yang begitu besar. Mengapa begitu besar antusias kepada Anies? Karena Anies membawa isu perubahan. Itu kuncinya. Bagaimana mungkin melanjutkan satu peristiwa yang nggak benar? Korupsinya tinggi, hutang luar negerinya banyak, carut marut penegakan hukumnya nggak benar. Ya, persoalan ibu kota IKN yang belum selesai. Terus mau dilanjutkan bagaimana? Utang yang menumpuk. Iya, tadi sudah sebut menumpuk. Maka ada isu perubahan, change ya, dari Anies, itu satu koridor yang menggerakkan orang. 8 bulan lalu, tidak bermaksud klaim ya, ada di podcastnya. Saya diwawancara oleh Refli Harun. Ya, dalam wawancara saya dengan Refli Harun 8 bulan lalu, saya menganalisis Insya Allah umat Islam 80% dukung Anies. Masya Allah. Saya udah omong itu 80%. Dengan asumsi tidak dicurangi, tidak dijegal-jegal, tidak ada hal-hal yang membuat mereka jadi ketakutan. Dari mana analisis saya sampai 80%? Dari dulu belum ada gabung sama Caimin ya. Belum. Saya masih lihat masih Anies sendirian. Anies sendiri. Betul, kan nanti gitu. baru 2 partai yang sah kan. Iya. Oke. Nah, saya melihat Anies dalam kepribadian di dalam dia mencalonkan atau dia bisa menyebut dirinya sekarang sudah jadi capres, itu ada keunggulan-keunggulan yang spesifik buat dia. Yang pertama, dia akademisi, intelektual. Ini modal besar, Bos. Kalau orang udah nggak intelektual, nggak bisa cari solusi. Nah, Anies ini intelektual, teruji, doktor. Profesor bahkan. Ya, belum, profesor belum. Ya? Doktor. Teruji dia. Dan profesor itu bukan gelar, itu kan anugerah aja. Gelar tertinggi dalam pendidikan itu doktor. Ya, jadi gelar doktor ini kalau menurut yang benar harus punya teori. Apa teori dia untuk disertasinya itu? Nah, kalau saya juga doktor, teori fungsional tadi yang udah kita bahas itu.
Saya bikin fungsionalisasi dari peran-peran penegak hukum. Ya, ya. Ya, jadi penelitian saya di Batam waktu itu. Nah, kalau Anies di Amerika kan. Nah, jadi keunggulan ini, kualifikasi doktor itu penting, Bos. Dibandingin capres lain nggak ada. Oh iya ya? Iya nggak ada. Ada wapres. Tapi teorinya mana? Saya nggak pernah dengar teorinya Mahfud apa. Dia punya teori apa? Oh gitu ya? Nggak ada. Ya, mungkin pengetahuan saya mungkin kurang. Tapi nggak punya teori lah. Apa teori dia? Malah pernah saya lihat dia waktu memimpin MK sangat diktator, orang mau interupsi aja nggak boleh. Yang namanya Gusti Randa. Gusti Randa itu diusir. Ada di podcast itu oleh Mahfud. Jadi bagaimana jiwa diktator, jadi hakim aja diktator. Kan dia mestinya bijaksana dong. Tapi dia usir itu si Gusti Randa. Ya. Dan juga pernah berdebat sama saya soal hukum. Saya dianggap nggak ngerti hukum Islam katanya. Ya sudahlah. Ya, saya teman dengan beliau, baik, nggak ada. Sama-sama di HMI dulu. Dia pernah ketua KAHMI dia. Jadi nggak ada masalah. Nah, maksud saya modal dasar intelektual ini penting. Yang kedua, track record Anies juga baik dari segi polite. Artinya kesantunannya. Dia dihujat tidak tumbang. Dipuji tidak terbang. Nah, dia easy going aja, nggak ada don't care gitu. Iya. Nothing tulus ya. Nggak baperan. Ya, nggak baperan. Beda dengan Jokowi waktu di Jogja. Saya akan lawan. Mau lawan siapa lu? Masa rakyat mau dilawan? Itu kan fakta semua, Bos. Iya. Itu polite. Kesantunan. Nah, ini modal ini ada sama Anies. Dan dibuktikan oleh non-muslim banyak yang suka sama Anies. Betul. Ada di Papua, ada di gereja-gereja. Ya. Mau orang benci sama Anies, dituduh macam-macam, tapi suka. Karena polite-nya itu. Nah, kemudian yang ketiga, kekuatan dasar dari Anies untuk itu adalah dia pernah aktivis. Gitu loh, pernah jadi aktivis, pernah mahasiswa yang berperan sebagai aktivis. Ada kehebatan tersendiri aktivis itu pada idealisme, ya. Di samping tadi sudah intelektual kan, nah idealismenya kuat untuk merubah keadaan. Di UGM lagi, ya. Nah, jadi 3 modal dasar ini, menurut saya. Inilah yang membuat insya Allah atas takdir Allah tentu dicintai, disukai oleh banyak orang. Tentu ada 20% yang nggak suka tadi. Pasti ada. Kan saya memilahnya 80. Nah, bukti 80 kemarin terakhir di Depok kan membludak. Sebelumnya di Sidoarjo membludak. Di Makassar membludak. Di Bandung, di tempat manapun. Dan tidak ada yang pakai duit, nggak ada yang ngasih ongkos. Kalau toko sebelah mungkin ada ongkosnya. Boleh bantah, tapi kan kita lihat di medsos banyak yang ngaku-ngaku dikasih duit, sembako dan lain sebagainya. Kalau dari Anies nggak ada. Nah, maka itu masih hal-hal yang sifatnya seremonial menurut saya. Karena nanti seperti EF bilang juga ya, seperti ada tuh dari tulisan yang bagus tuh, efek dari Amin Rais dulu. Amin Rais itu calon presiden loh, didukung oleh PKS juga, tadinya didukung oleh banyak orang, begitu membooming Amin Rais. Tapi suaranya kagak ada. Nah, itu perlu dicermati itu. Jangan Anies besar gelembung di opini, tapi nggak ada yang milih nanti deh. Jadi jangan euforia dulu ya? Iya, jangan euforia. Betul-betul diwaspadai. Nah, gimana caranya? Cara saya, terutama PKS, saya berharap saksi-saksinya
PKS, Nasdem, PKB. Iya, itu Kan harapannya, tiga. harapannya. Iya. Tambah ada lagi, Partai Umat, Umat ada Masyumi. Partai Masyumi, Iya. atau semuanya lah yang nggak tergabung di partai ini, ada teman-teman KKPMP, ada HMI, ada PPNI, Iya, sama macam ya, ada Laskar Jihad, ada belum lagi BES, Balat Egy Sujana, yang purnawirawan juga bergabung. tampil di TPS-TPS Iya. pakai istilah saya RT. Apa itu RT? Bukan rukun tangga, ribut di tempat. Ya, Anda harus ribut di tempat di TPS. Kalau C1 kita tidak sesuai yang diumumkan, harus ribut. Jangan cuma nyatet-nyatet buat apa? Saya udah ngalami 2019 nyatet-nyatet bawa ke MK, sampai di MK mengatakan tidak ada waktu. Jadi kalau gitu lupakan MK. Ya, apalagi MK udah kayak begini sekarang. Udah kita Jadi bahas kalau tadi. kita masih ngomong MK itu namanya jadul ya. Ya, bukan jadul lagi, blow on. Blow on. Karena pengalaman membuktikan apapun dibawa ke MK itu ujung-ujungnya Iya, dikalahkan. Makanya hakim-hakim MK yang pernah juga hakim MK, tolong Anda tahu diri, dosa besar Anda. Iya. Itu namanya dosa struktural. Bos. Kembali ke Dosa struktural. Kembali Dia dosa karena strukturnya itu. kembali ke periksaan-nya 80%. Kalau waktu itu di Makassar ya, saya juga kebetulan ikut ke sana, menyaksikan sendiri ya. Kota Makassar itu kan bukan seperti Jawa ya, pada penduduk kan. Jauh-jauh jaraknya. Iya, jauh-jauh sekali tuh. Kita perkiraan kita tuh waktu itu paling maksimumnya sekitar 4.500 lah, itu udah hebat itu ya. Tapi begitu kita menyaksikan subuh-subuh kita berangkat dari hotel, di tengah jalan tuh jalan udah susah lewat. Jadi betul sejutaan itu betul. Iya, pada di rombongan Anies itu kan dikawal segala macam apa. Tapi begitu penuhnya masyarakat, yang mau ngomong kita turun berbau dengan masyarakat, berjalan terseok-seok sampai ke atas panggung. Itu manusia tuh ya Allah ya Rahmanir-Rahim, dari mulai kakek, nenek-nenek, ibu-ibu tuh semangatnya tuh luar biasa. Bukan naik ke atas jembatan tuh lihat manusia menyemut. Jutaan tuh, di atas 1 juta tuh perkiraan saya tuh. Karena jalan tuh kan 4 km. 4 km lebar itu lebih dari 30. Manusia tuh penuh. Itu yang terlihat. Belum lagi di seluruh masjid-masjid itu yang ditampung dari mana-mana. Wah itu, ini. Anda melihat itu kenapa terjadi gitu? Nah ini yang di atas yang bermain. Allah. Itu. Ya, analisis manusianya tadi saya kan. Iya, analisis antum itu, tapi kehendak Allah tadi yang. Ya. Kulillahumma malikal mulki. Allah yang berikan. Betul. Tidak ada, bayangkan sampai setengah hari manusia itu masih susah payah, penuhnya manusia itu nggak terbayangkan. Saya mau keluar dari lokasi. Nah, maka bagaimana untuk itu kita jaga? Nah, di TPS, ya, tempat pemungutan suara. Maka usulan saya ribut di tempat, selesaikan. RTS, ribut di tempat, selesaikan. ya. Jadi jangan sampai gantung. Nah, jabaran berikutnya dari RTS ini, ya, itu koordinasi antar partai mesti cepat. Ya. Bahwa di RTS tadi yang udah selesai ributnya, betul-betul diakumulasinya secara cepat. Kan ada quick count. Betul. Pakai quick count, diangkat langsung ke tingkat pusat, diumumkan. Ya. Jadi sore hari biasanya sudah diumumkan. Ya. Sore hari loh, nggak beda hari. Ya, kalau mulai jam 8 bisa nyoblos kan biasanya dikasih sampai jam 2. Jam 5-an itu udah diumumkan. Ya. Lewat quick count tadi. Nah, caranya RTS tadi ribut di tempat, selesaikan. Selesai itu artinya terhitungannya. Bukan ribut dimaksud gebuk-gebukan, bukan ribut dimaksud tonjok-tonjokan, bukan. Ribut mempersoalkan hak suara kita. Betul. Kenapa hak suara kita diganggu? Nah, ini penting untuk mengawasi polisi RW dan lain sebagainya yang mungkin sudah ada kecenderungan untuk diarahkan. Jadi semua masyarakat harus proaktif. Kenapa? Karena ini hak ajasi kita. Ya. Hak kita untuk memilih, bukan kewajiban kita. Betul. Jadi yang penting kita menyadari ini adalah perbuatan kita sekecil apapun walaupun satu suara, tapi inilah merubah keadaan. Inilah kontribusinya. Kalau dukung Anies berarti ada perubahan. Nah, Anies harus konsisten karena di tiap bicara dia selalu mengatakan
kewarasan dalam berbangsa dan bernegara. Kalau ke pasar pada mahal nggak katanya? Mahal. Mau dilanjutkan apa enggak? Enggak. Mau dirubah? Ya. Konsisten ya nanti. Harga jangan melambung nggak karuan nanti. Ya kalau kita melihat flashback belakang, jadi kenapa begitu animo masyarakat, begitu fenomena begitu dahsyat? Ini kan fakta menunjukkan keberhasilan beliau sebagai gubernur DKI dalam tekanan politik oligarki. Beliau sukses. Ini fakta. Saya sampai tulis buku tuh. Dalam tekanan politik oligarki, beliau sukses memimpin ibu kota dengan caranya dan menyenangkan semua pihak. Tidak ada pilih kasih. Semua agama terayomi di situ. Semua etnis terayomi di situ. Ini fakta. Itu bagian dari istilah saya polite tadi. Iya. Polite dalam kebijakan. Betul. Kesantunan dia, sopan santunnya dia dalam berbagai masalah. Tapi juga tidak boleh kita melihat Anies nggak ada cacatnya. Iya, namanya manusia ya. Manusia itu tidak. Ya, makanya kita perlu ingatkan di podcast ini bahwa begitu fenomena begitu dahsyat, ya kita sambut dengan gembira, tapi jangan lupa waspada juga kan. Karena di pihak sebelah juga akan berusaha bagaimana caranya supaya, ya kan kita lihat sendiri penjagalan beliau kan begitu dahsyat kan segala macam cara. Oke, kembali lagi ke peta politik terkini, Bro. Dari 3 pasangan yang sudah mau berlayar ini, kira-kira apa, Prof, yang masih perlu kita bisik-bisikkan ke netizen ini? Kalau mau ada perubahan, kan judulnya perubahan. Hak guna pilih Anda, pilih Anies. Gitu. Apapun Anda, amin. Anies amin. Amin. Partainya, apanya, apalagi yang nggak berpartai, sudahlah Anies saja. Kemudian legislatif penting. Yang lain, yang tadinya nggak suka PKS, misalnya, pilihlah PKS. Karena PKS berada dalam posisi ingin perubahan. Perubahan untuk baiknya bangsa ini. Juga ada Nasdem. Pilihlah yang Nasdem. Karena di sana ada ingin perubahan. Pilihlah PKB. Yang sekarang ingin ada perubahan bersama Anies. Karena Anies harus dijaga di parlemen. Walaupun dia menang mutlak, tapi di parlemennya keropos, digoyang nanti. Susah. Jadi harus diimbangi pengertian politik keseimbangannya. Yang di parlemen, saya calon DPR RI, Anda nggak suka sama saya nggak apa-apa. Tapi ide saya ini bersama Anies untuk perubahan. Yang membantu dan menopang, ya didukunglah. Nggak bisa dukung suara, dukung duitnya kalau ada. Dukung jaringannya, bisik-bisik istilahnya. Bisik-bisik politik. Itu strategi efektif yang bisa membantu. Karena kalau Anies presiden, parlemennya juga banyak dari yang kita, seimbang dia jalannya, pemerintahnya bagus. Coba kalau jomblang Anies presiden, parlemen dikuasai partai lain, repot lagi. Repot sekali. Bisa tidak jalan. Gitu. Jadi jangan lupa keseimbangan ini. Jadi tugas caleg juga ini harus berusaha keras ya. Nah, saya ini caleg. Saya tugas saya meyakinkan orang presidennya Anies. Wakil presidennya Caimin. DPR-nya Egy Sujana. Saya udah lihat di ini sudah persiapan udah matang sekali untuk caleg. Insya Allah. Jangan lagi ada yang rubah-rubah. Kalau rubah-rubah kita sikat aja. Kita bikin ribut aja. Mudah-mudahan nih jalannya mulus ya, Bro nih. Karena memang kontestasi untuk Pilpres ini dan yang terakhir, Bos. Kita ini ada 3 hal penting. 1 Al-Qur'an, 2 sholat, 3 infak. Nah, Al-Quran dan sholat itu urusan individu kita. Ada tambah 1. Ada tambah 1. Hadis. Iya. Ya Al-Quran hadis sudah otomatis. Iya. Enggak dong. Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis, sholat, infak. Nah, maksud saya 2 tadi, Al-Quran, hadis dan sholat itu individual kita lah. Kecuali yang jamaah, sholat jamaah. Yang saya maksudnya infak. Nah, infak di sini, tolong ada kontribusi Anda untuk donasi. Nah, saya ingat dulu zamannya Prabowo sampai buka
sorban atau karung itu orang pada so karung. Saya tanya sekarang kemana duit itu ya? Ya kalau sekarang ini Prof, saya lihat sendiri ya, itu kontribusi masyarakat tentang itu sudah terjadi. Iya, Sudah maksud terjadi, saya. itu berbondong-bondong di kemarin waktu di Sulawesi, itu yang berbagi makanan segala macam apa ayam minum. Wah itu udah luar biasa. Maksud saya Kelihatan sekali. menambah energi itu. Yang belum sadar soal infak ini tolong. Ya kita himbau Terutama para konglomerat. ya. Iya toh? Kalau konglomerat kan bukan saweran. Rekening dong. Oh gitu ya. Yang besar, yang banyak isinya. Misalnya ya, perusahaan A yang besar kelasnya. Mana kontribusinya Anda untuk bangsa ini? Jangan lihat Aniesnya. Ya. Anies jelas Arab, Anies jelas PKS yang dukung, ya. PKS, PKB sama Nasdem. Tapi lihat misinya Anies ini sempurna untuk perbaikan bangsa. Ya. Jadi Anda sebagai konglomerat yang bahkan non-Muslim, jangan lihat personalitas, tapi lihat visi misi yang untuk baiknya bangsa ini, gitu. Nah, itu saya ingin tempatkan di situ, infak itu. Ya kalau kembali lagi ke personalitas, Prof, kita bisa debat ya. Orang boleh mengatakan segala macam stempel ya, identitas dan segala macam. Ini bukti sejarah membuktikan bahwa kakeknya Anies itu pejuang kemerdekaan, itu tidak bisa dibantah. Kalau yang lain mengatakan bahwa anak proklamator, anak ini, dia juga anak pejuang. Nggak tanggung-tanggung. Kemerdekaan yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka tuh lewat Timur Tengah. Beliau yang berusaha keras kan membawa surat itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu kakeknya Anies. Ini fakta. Jadi kalau ada yang masih mendebatkan Anies itu identitas segala macam itu sudah terbantahkan dengan sendiri. Udah lewat lah itu. Lewat itu. Sekarang fokusnya kaitan dengan infak kontemporer lah. Itu berkontribusinya kepada konsep kenegaraan. Bicara negara ada 5 elemen. 1 rakyat, 2 pemerintah, 3 wilayah, 4 hukum, 5 pengakuan internasional. Nah, maksud saya khususnya PKS lah. Saya nggak mau himbau yang lain. Yang di PKS, dan saya sudah sampaikan kepada Presiden PKS. Misalnya Dewan Pakar, coba Mas Dewan Pakar itu jenderal aja ada 40. Lebih malah ya. Belum lagi profesor doktornya. Ketuanya juga profesor doktor, pernah gubernur. Bagaimana saya bilang, Dewan Pakar yang relatif punya uang, masing-masing sumbanglah 1 miliar untuk partai dan Anies, gitu loh. Yang kepada para anggota masing-masing minimal 1 juta. Kali itu berapa ribu atau juta yang dukung PKS. Itu selesai, Bos. Gitu ya. Nah, ini juga diikuti di Nasdem, ikuti juga di PKB. Jadi kita tidak perlu dana-dana siluman dan lain sebagainya atau deal-deal dengan konglomerat. Rembuk ya. Iya, ini namanya urunan. Iya, urunannya. Konkret. Rembuk ya. Konkret. Sekaligus menguji keanggotaannya real nggak dia di partai itu. Apa tim hore aja. Karena juga udah banyak, apalagi yang udah pernah jadi anggota DPR. PKS ada 50 kursi. Udah nikmat dia dari PKS dapat kursi, dapat gaji. Masa ngeluarin untuk ini dia nggak mau? Harus mau ya. Nah, saya belum pernah dapat apa-apa dari PKS. Ya, tapi saya punya gagasan, mari kita berkontribusi. Ya, terutama yang udah duduk di parlemen, ada yang pernah jadi menteri dari PKS. Kita himbau ya. Duitnya udah banyak, coba keluarin lah. Lebih dong dari 1 miliar. Kagak, cumanya pada belum, masih kan. Iyalah, kita tahu lah. Kan bendahara umum PKS kan sahabat kan masih ini kalau tempur kan masih lagi persiapan semua nih Prof nih. Antum kan masih baru bikin jaket, baliho, kan gitu. Nah, ini saya tunjukkannya, saya identitasnya jelas gitu. Kan orang banyak yang nggak berani juga untuk apa. Masya Allah. Cuma harus secara konkret gitu. Mudah-mudahan. Apalagi kalau kita in position uang banyak, ya lebih dari miliaran mestinya. Untuk perubahan. Insya Allah. Untuk perubahan. Apapun yang bisa. Perubahannya jangan lupa
terutama Anies, Caimin, konsisten dengan pasal 29 ayat 1 UUD 45. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Allah disebut dalam mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, harusnya hukum Islam itu merupakan produk dari Allah, atau Allah membuat namanya hukum Islam, diberlakukan oleh Presiden dan DPR. Perintahnya ada di pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21, UUD 45. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau presidennya benar, visi misinya betul-betul perubahan untuk rakyat, untuk undang-undang dasar, untuk konstitusi, DPR-nya juga demikian, maka tidak mungkin tidak berlaku namanya hukum Islam. Nah, kita sudah 7 kali ganti presiden, tapi tidak ada arah ke situ. Sudah ribuan ganti anggota DPR, tapi tidak ada arah ke situ. Jangan dituduh kita macam-macam, kita taat konstitusi. Ini konstitusi, ini amanat konstitusi. Nah, kalau Anda mau waras dalam berbangsa dan bernegara, taatilah konstitusi. Karena yang sekarang banyak tidak taat, makanya tidak waras. Ya, jadi kuncinya taati konstitusi. Iya. Ini Dan kembali konstitusi yang tertinggi adalah Al-Quran. lagi. Ayat suci di atas konstitusi. Betul. Bahasa lain, konstitusi di bawah ayat suci. Ah, Ya. gitu. Dan hadis, jangan lupa. Betul. Saya kira itu yang penting. Jadi basic Insya Allah menang. Allah redo. Ya ayyuhallazina amanu intang surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Hai orang beriman, siapa yang kamu mau membela agama Allah, Allah pasti bela kamu, Allah pasti teguhkan kedudukanmu. Innallah la yusliful mi'aj. Insyaallah. Allah Maha benar janjinya. Masya Allah. Begitu, Bib? Insya Allah. Kan main ini kita pencerahan politik ya, sekaligus keagamaan dengan Prof. Janani semakin tajam, semakin dalam, ini luar biasa nih. Rasanya masih belum cukup nih waktunya, Prof nih. Kita sambung dengan episode yang berikut lagi. Insya Allah. Terus kita masih panjang, Bos. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Makasih, Bib. Mudah-mudahan Peace. Has, damai ya. Has, ini has, peace. Jangan lupa like, subscribe, and share. komentar. Insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has dan Peace Channel di episode yang lebih tajam dan lebih menarik. Amin.